Militer Iran dilaporkan mengalami kelumpuhan besar hanya dalam hitungan jam setelah dimulainya serangan udara gabungan yang sangat masif. Dalam salah satu operasi militer paling intens dalam sejarah modern, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan gelombang serangan presisi yang menghantam berbagai fasilitas strategis Iran, termasuk silo rudal dan markas angkatan laut yang selama ini dijaga ketat. Beberapa laporan yang telah dikonfirmasi juga menyebutkan bahwa pembom siluman B-2 milik Amerika Serikat digunakan untuk menjatuhkan bom penembus bunker yang dirancang khusus untuk menghancurkan target yang berada jauh di bawah tanah, termasuk silo rudal balistik Iran. Pada saat yang sama, militer Amerika juga dikabarkan berhasil menghancurkan markas besar Garda Revolusi Iran. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Iran disebut-sebut mencoba menutupi keruntuhan militer mereka dengan menyebarkan klaim bahwa mereka berhasil menghancurkan sebuah kapal induk Amerika Serikat. Namun, berbagai sumber menyatakan bahwa rudal Iran bahkan tidak pernah mendekati kapal induk tersebut. Gelombang pemboman dalam operasi ini disebut sebagai salah satu yang terbesar yang pernah terjadi. Ribuan amunisi presisi dijatuhkan ke berbagai target militer, menandai serangan yang memecahkan berbagai rekor dalam skala operasi udara. Banyak pengamat menilai bahwa kemampuan militer Republik Islam Iran saat ini sedang mengalami kerusakan besar, seolah-olah mesin perang negara itu sedang dibongkar di depan mata dunia. Kisah ini bermula dari rincian misi pemboman yang sangat kompleks. Informasi terbaru yang dirilis pada pagi hari mengungkap bahwa para pejabat tinggi pertahanan Amerika Serikat memberikan keterangan kepada Fox News mengenai operasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa 4 pesawat pembom B-2 menjatuhkan puluhan bom penembus bunker seberat sekitar 2.000 pon ke fasilitas rudal balistik Iran yang berada di bawah tanah. Pesawat-pesawat pembom itu diketahui lepas landas dari Pangkalan Udara Whiteman di Missouri. Pangkalan ini sebelumnya juga digunakan dalam operasi militer terhadap fasilitas nuklir Iran pada musim panas lalu. Perjalanan menuju target memakan waktu sekitar 18 jam untuk satu arah, dengan beberapa kali pengisian bahan bakar di udara sebelum akhirnya kembali ke Amerika Serikat. Bom yang digunakan dalam operasi ini dirancang untuk menembus lapisan beton tebal dan struktur perlindungan bawah tanah yang dalam. Dalam operasi sebelumnya, yang dikenal sebagai Operasi Midnight Hammer, pembom B-2 bahkan pernah membawa bom penembus bunker yang jauh lebih besar, yakni seberat sekitar 40.000 pon. Namun pada operasi kali ini, muatan bom yang digunakan memang lebih kecil, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak. Ada satu hal yang cukup mengkhawatirkan dalam perkembangan operasi ini. Beberapa analis independen di internet ternyata mampu mendeteksi bahwa misi tersebut sedang berlangsung secara hampir real-time hanya dengan memanfaatkan informasi dari sumber terbuka. Beruntungnya, mereka baru mempublikasikan analisisnya setelah pesawat-pesawat pembom menyelesaikan serangan mereka. Kemampuan pelacakan semacam ini menimbulkan kekhawatiran baru. Jika warga sipil saja dapat memantau pergerakan operasi militer melalui data terbuka, maka tentu saja pihak lawan juga memiliki kemampuan yang sama atau bahkan lebih canggih. Hal ini menjadi tantangan baru bagi keamanan operasi militer modern. Setelah rangkaian pemboman di atas Samudra Atlantik selesai, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serta ringkasan operasi tersebut. Mereka juga mengungkapkan detail mengenai 24 jam pertama serangan. Menurut laporan itu, operasi dimulai sekitar pukul 5 pagi waktu Amerika bagian timur pada tanggal 28 Februari yang bertepatan dengan pagi hari di Iran. Dalam kurun waktu 24 jam berikutnya, lebih dari 1.000 target berhasil dihancurkan. Berbagai aset militer dikerahkan dalam operasi besar ini, termasuk pesawat pembom B-2, drone tempur, sistem pertahanan Patriot, serta berbagai jenis pesawat tempur seperti F-18, F-16, F-22, dan F-35. Pihak militer Amerika menegaskan bahwa seluruh serangan difokuskan secara khusus pada target militer. Infrastruktur sipil, fasilitas energi, dan objek non-militer disebut tidak menjadi sasaran dalam operasi tersebut.
Sementara itu, laporan mengenai tewasnya sejumlah pemimpin Iran, termasuk Ayatollah Ali Khamenei, disebut berasal dari operasi yang dilakukan oleh militer Israel. Amerika Serikat dikabarkan hanya memberikan dukungan intelijen, sementara eksekusi serangan dilakukan oleh pasukan Israel. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa operasi ini dimulai pada pagi hari. Biasanya, sebagian besar operasi militer besar dilakukan pada malam hari untuk memanfaatkan kegelapan sebagai perlindungan. Namun dalam kasus ini, intelijen Amerika Serikat menemukan peluang yang sangat jarang terjadi. Informasi yang mereka peroleh menunjukkan bahwa para pemimpin Iran sedang berkumpul di 3 lokasi berbeda pada pagi hari tersebut, termasuk di kompleks milik Khamenei. Sejumlah pejabat tinggi negara hadir di masing-masing lokasi. Kesempatan seperti ini dianggap terlalu penting untuk dilewatkan. Adapun serangan pada pagi hari juga memberikan efek kejutan, karena sebagian besar pihak, termasuk para pengamat dan analis, memperkirakan serangan akan dimulai pada malam hari. Akibatnya, pasukan Iran dinilai kurang siap menghadapi serangan yang datang lebih cepat dari perkiraan. Padahal sebenarnya mereka sudah mengetahui adanya konsentrasi kekuatan militer besar di sekitar wilayah mereka. Begitu Amerika Serikat melihat peluang yang tepat, operasi gabungan bersama Israel pun segera diluncurkan. Dalam gelombang serangan pertama, Israel dilaporkan mentargetkan para pemimpin tertinggi Iran dan menewaskan sekitar 40 pejabat penting. Salah satu target utama bagi Amerika Serikat sendiri adalah markas besar Garda Revolusi Iran. Menurut laporan yang beredar, fasilitas tersebut kini telah hancur total akibat serangan udara. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat baru saja mengonfirmasi serangan besar yang menargetkan markas Garda Revolusi Iran. Alasan dibalik operasi ini disebut cukup jelas, yaitu sebagai bentuk balasan atas kematian lebih dari 1.000 warga Amerika yang selama puluhan tahun terakhir diduga menjadi korban aksi yang dikaitkan dengan Garda Revolusi Iran. Menurut laporan jurnalis pertahanan Jennifer Griffin, militer Amerika Serikat menggunakan rudal jelajah Tomahawk dalam rangkaian serangan tersebut. Rekaman yang beredar memperlihatkan rudal Tomahawk melintas di langit Iran sebelum menuju targetnya. Meskipun belum dapat dipastikan apakah rudal dalam rekaman itu merupakan yang menghantam markas Garda Revolusi secara langsung, gambar yang muncul tetap menunjukkan skala operasi yang sangat mengesankan. Selanjutnya, perhatian juga tertuju pada peran Israel dalam operasi ini. Pasukan Israel diketahui menjalankan kampanye militer besar yang terkoordinasi dengan pasukan Amerika Serikat. Operasi tersebut oleh pihak Israel diberi nama Lion Roars atau Singa Mengaum. Angkatan Udara Israel mengungkapkan bahwa dalam 24 jam pertama saja, mereka telah menjatuhkan lebih dari 1.200 amunisi ke lebih dari 500 target yang berada di wilayah Iran. Operasi ini melibatkan lebih dari 200 pesawat tempur yang dalam beberapa jam pertama saja telah melaksanakan sekitar 500 serangan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF bahkan mempublikasikan garis besar rencana operasional mereka. Tahap pertama dari operasi tersebut adalah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran yang berada di wilayah barat negara itu. Setelah itu, tahap kedua bertujuan membuka jalur aman bagi jet-jet tempur Israel untuk terbang menuju Teheran. Tahap ketiga kemudian difokuskan pada serangan terhadap berbagai instalasi militer serta target kepemimpinan di ibu kota dan kota-kota penting lainnya. Strategi ini dianggap sebagai contoh penerapan operasi militer gabungan yang terencana dengan sangat baik. Dalam beberapa rekaman yang dirilis, terlihat pesawat tempur Israel menghancurkan kendaraan pengangkut peluncur rudal balistik milik Iran. Israel juga mengonfirmasi bahwa mereka telah melaksanakan lebih dari 30 serangan yang secara khusus menargetkan infrastruktur rudal balistik Iran. Untuk memahami besarnya skala operasi ini, perlu melihat beberapa perbandingan sejarah. Pada perang yang berlangsung selama 12 hari tahun lalu, Israel tercatat melakukan sekitar 1.000 sorti penerbangan dan menyerang sekitar 900 target selama hampir 2 minggu. Sementara itu, pada awal operasi Desert Storm tahun 1991, Amerika Serikat melaksanakan sekitar 2.200 sorti dalam 24 jam pertama.
Sepanjang operasi yang berlangsung selama 43 hari tersebut, total lebih dari 110.000 sorti diterbangkan. Hingga saat ini, jumlah pasti sorti yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel dalam 24 jam pertama belum diumumkan secara resmi. Namun, jika melihat fakta bahwa Israel saja telah melakukan sekitar 500 sorti dalam beberapa jam pertama, maka kemungkinan besar operasi udara gabungan ini akan menjadi salah satu yang paling intens dalam sejarah modern. Data sementara juga menunjukkan bahwa lebih dari 2.000 target di wilayah Iran telah dihantam oleh serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel hanya dalam waktu 24 jam. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana respons Iran terhadap serangan tersebut. Iran dilaporkan mencoba melakukan serangan balasan, namun hasilnya dinilai tidak signifikan. Pemerintah Iran menyatakan bahwa mereka menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln dengan 4 rudal balistik anti kapal. Pernyataan resmi mereka hanya menyebutkan bahwa rudal tersebut diarahkan ke kapal tersebut. Namun tak lama kemudian, sejumlah akun propaganda di media sosial bahkan mengklaim bahwa kapal induk tersebut berhasil ditenggelamkan. Klaim ini kemudian menyebar luas di berbagai platform. Inilah salah satu alasan pentingnya memeriksa kebenaran informasi yang beredar, terutama yang berasal dari akun bot atau propaganda. Menurut keterangan Komando Pusat Amerika Serikat, rudal-rudal Iran tersebut bahkan tidak mendekati USS Abraham Lincoln. Kapal induk itu tidak mengalami kerusakan dan tetap melanjutkan operasinya, termasuk meluncurkan pesawat tempur untuk mendukung misi militer di kawasan tersebut. Situasi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi Iran dalam konflik ini. Serangan terhadap target militer Amerika dinilai sangat sulit dilakukan karena sistem pertahanan yang sangat kuat. Namun, bukan berarti Iran sama sekali tidak berhasil melakukan serangan. Namun secara umum, mereka lebih sering mengarahkan serangan ke negara-negara teluk serta target sipil. Hal ini diduga karena sasaran tersebut dianggap lebih mudah untuk menimbulkan dampak nyata. Beberapa analis menilai strategi tersebut bertujuan menekan negara-negara di kawasan agar mendesak Amerika Serikat menghentikan operasi militernya. Namun, hingga saat ini, strategi tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang diharapkan bagi Iran. Bahkan beberapa negara lain mulai terlibat dalam upaya melawan Iran, termasuk Arab Saudi dan Inggris. Untuk menggambarkan situasi secara keseluruhan, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan tentang 36 jam pertama operasi militer tersebut. Ia menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari 2 hari, Amerika Serikat bersama sekutunya telah melancarkan operasi Epic Fury, yang disebut sebagai salah satu operasi militer terbesar, paling kompleks, dan paling dahsyat yang pernah terjadi. Menurutnya, ratusan target di wilayah Iran telah diserang, termasuk fasilitas milik Garda Revolusi dan berbagai sistem pertahanan udara. Ia juga menyebut bahwa 9 kapal militer Iran beserta fasilitas angkatan lautnya berhasil dilumpuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Trump juga mengumumkan bahwa mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah meninggal dunia. Dan tokoh yang selama ini dianggap bertanggung jawab atas berbagai aksi kekerasan itu disebut memiliki rekam jejak panjang yang dikaitkan dengan kematian ratusan bahkan ribuan warga Amerika. Ia juga dituduh terlibat dalam berbagai tindakan yang menyebabkan korban jiwa di sejumlah negara. Menurut sejumlah laporan, setelah kabar kematiannya diumumkan, sebagian warga di beberapa wilayah Iran turun ke jalan dan merayakannya. Di sisi lain, situasi di dalam struktur militer Iran dikabarkan semakin tidak stabil. Banyak pejabat militer tingkat atas dilaporkan telah hilang dari struktur komando, sementara sebagian lainnya disebut mulai mempertimbangkan untuk menyerah demi menyelamatkan diri. Bahkan terdapat laporan bahwa sejumlah anggota militer mencoba menghubungi pihak lawan dengan harapan memperoleh jaminan kekebalan hukum. Sementara itu, operasi militer masih terus berlangsung dengan intensitas penuh. Pihak yang terlibat menyatakan bahwa serangan akan tetap dilanjutkan sampai seluruh tujuan operasi tercapai. Menurut mereka, sebenarnya peluang untuk menghindari konflik ini telah ada beberapa minggu sebelumnya, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.
Pada hari yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat juga menyampaikan kabar duka bahwa 3 prajurit Amerika gugur saat menjalankan tugas. Kematian mereka menjadi pengingat akan besarnya pengorbanan yang harus diberikan dalam konflik semacam ini. Sebagai sebuah bangsa, Amerika Serikat menyatakan berduka atas kehilangan para prajurit yang dianggap sebagai patriot sejati yang telah memberikan pengorbanan tertinggi bagi negaranya. Doa juga disampaikan bagi para personil yang mengalami luka agar dapat segera pulih sepenuhnya. Selain itu, rasa hormat dan penghargaan mendalam diberikan kepada keluarga para prajurit yang gugur. Meski demikian, pihak militer mengakui bahwa kemungkinan korban tambahan masih bisa terjadi selama operasi berlangsung. Mereka menyatakan akan melakukan segala upaya untuk meminimalkan risiko tersebut. Namun dalam konflik berskala besar, hal semacam itu memang tidak selalu dapat dihindari. Pemerintah Amerika juga menegaskan bahwa kematian para prajuritnya tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Mereka berjanji akan memberikan respons keras terhadap kelompok yang dianggap telah melancarkan perang terhadap keamanan dan stabilitas global. Dalam pernyataannya, pemimpin Amerika Serikat menekankan bahwa tekad negara tersebut bersama sekutunya seperti Israel tidak pernah sekuat sekarang. Amerika disebut berada pada posisi yang sangat kuat, baik secara ekonomi maupun militer. Menurutnya, keamanan, kebebasan, dan kualitas hidup yang dinikmati oleh masyarakat saat ini tidak terlepas dari pengorbanan para prajurit yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuk melindungi negara mereka. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan rezim yang memiliki kemampuan rudal jarak jauh serta potensi senjata nuklir dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan Amerika Serikat dan dunia. Oleh karena itu, pihaknya menyatakan tidak akan membiarkan negara yang dianggap mendukung kelompok militan memiliki senjata dengan daya hancur sebesar itu. Pemerintah Amerika menyatakan berkomitmen untuk mencegah hal tersebut terjadi, bukan hanya demi keamanan negaranya sendiri, tetapi juga demi stabilitas internasional. Dalam kesempatan yang sama, pemimpin Amerika tersebut kembali menekankan bahwa negaranya memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Ia menyebut bahwa selama masa jabatannya, kekuatan militer Amerika telah diperkuat secara signifikan hingga menjadi salah satu yang paling modern dan paling kuat di dunia. Namun, ia menambahkan bahwa kekuatan militer tersebut pada dasarnya digunakan untuk tujuan menjaga keamanan dan stabilitas. Operasi militer yang sedang berlangsung, menurutnya bukan hanya dilakukan untuk melindungi generasi saat ini, tetapi juga untuk memastikan masa depan yang aman bagi generasi mendatang. Ia mengaitkan tindakan tersebut dengan pengorbanan generasi sebelumnya yang berjuang demi kebebasan dan keamanan. Lebih lanjut, ia menilai bahwa tindakan militer tersebut merupakan langkah yang dianggap perlu untuk mencegah munculnya ancaman dari rezim radikal yang memiliki senjata berbahaya dan berpotensi mengancam stabilitas dunia. Selama hampir 5 dekade, kelompok ekstrim yang dimaksud disebut telah berulang kali mengancam Amerika Serikat dan sekutunya melalui berbagai aksi dan propaganda. Negara tersebut bahkan sering disebut sebagai salah satu sponsor utama berbagai kelompok militan di dunia. Dalam pidatonya, ia juga menyampaikan pesan langsung kepada anggota Garda Revolusi Iran, militer Iran, serta aparat keamanan lainnya. Ia menyerukan agar mereka meletakkan senjata dan menghentikan perlawanan dengan janji kemungkinan memperoleh jaminan perlindungan hukum. Namun, ia juga memanti-wanti bahwa jika seruan tersebut diabaikan, maka konsekuensi yang dihadapi bisa sangat berat. Di akhir pernyataannya, ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Iran yang menginginkan perubahan. Ia mengajak mereka untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk bersikap berani dan mengambil langkah dalam menentukan masa depan negara mereka.